Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mulbiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Ahmad Syawibullah Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mulbiyatini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang anak-anakku. Ini malaikat-malaikat yang datang nih, masih suci ya. Alhamdulillah pondok saya ketamuan gedung ini jadi tamu pertama itu sampean. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan ini terjalin terus menerus. Hubungan silaturahmi ini nggak boleh putus. Watawasabil haq terus. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati semua kita. Pertama-tama Ananda semuanya sangat bersyukur. Kenapa? Ananda sudah mendapatkan di pondok pesantren beliau yang saya sudah pelajari itu mendapatkan pelajaran syariat, kecerdasan intelektual sampean dapatkan. Tapi dibutuhkan juga kecerdasan spiritual, ini penting. Karena sejarah khususnya ahli sunnah wal jamaah itu kita lihat panutan kita, rujukan kita yang jadi panutan yaitu penulis Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau itu selama di dalam perjalanan beliau menuntut ilmu mulai umur 7 tahun. Mulai umur 7 tahun dititipkan sama ayah beliau ke ulama pesantren yang bertasawuf. Tapi beliau punya pendirian sikap, beliau tidak mau taklid. Jadi beliau tidak mau taklid sampai beliau menuntut ilmu sampai menjadi profesor, doktor. Umur 36 tahun. Beliau tidak mau taklid. Jadi dengan pemikirannya, dengan istiadatnya sendiri, bahkan beliau banyak menelurkan sesuatu pemahaman-pemahamannya yang luar biasa oleh beliau. Sehingga beliau banyak sekali menemukan suatu pemahaman yang hakiki di dalam perjalanannya tadi. Oh gitu ya. Kurang ganteng katanya pakai ini. Sutradaranya ini. Beliau untuk menguji keilmuannya beliau itu didebatkan, ya, dibuat hujah dan sebagainya untuk mendapat pembenaran dari manusia itu sendiri. Minta pembenaran kepada manusia. Seperti kita sekarang ini dari ahli sunnah, ya toh, minta pembenaran sama Wahabi, saya ini lu bener. Yang Wahabi minta pembenaran sama ahli sunnah, saya yang bener. Ya. Padahal minta pembenaran itu kepada Allah. Kalau sudah kita paham, tidak ada perbedaan sebetulnya. Allah berfirman di dalam Quran, jangan kamu mengamalkan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang kamu amalkan. Kamu akan dituntut penglihatanmu, pendengaranmu, kata Allah. Jadi yang nuntut itu kalau kamu tidak punya dasarnya,
Kamu dituntut sama Allah penglihatan pendengarannya. Bukan Wahabi yang nuntut kamu, bukan kamu nuntut ahli sunnah. Harus tahu ini. Supaya kita enggak tengkar terus, enggak gegeran terus. Masing-masing ya dah. Nanti ditanya sama Allah, kamu dasarnya apa? Melaksanakan ibadah beda kalau di ahli sunnah, misalnya di Wahabi, orang-orang Muhammadiyah yang seakan-akan bertentangan dengan kita, padahal tidak. Yang tidak boleh bertentangan itu sama Allah. Kalau sama kita ya bertentangan. Tapi pertentangannya itu bukan hal-hal yang buat kita kufur sebetulnya, syirik bukan. Yang bertentangan dengan Allah baru syirik. Wajar sama-sama mencari kebenaran kok. Masing-masing menggali berlomba-lomba. Ya tak? Ini saya kasih pemahaman supaya, karena Bang Ersa Abah sepuh menyampaikan jangan membenci ulama sejaman. Jangan memeriksa murid orang lain, pasti nanti bertentangan. Apalagi menyalahkan. Yang penting kamu melakukan itu punya dasar nggak kata Allah? Karena saya tuntut kamu. Padahal dari saudara kita itu juga nggak mungkin buka buku Mahabharata, itu pasti Quran hadis, nggak ada dia. Begitu juga ahli sunnah ya, ada nggak dia membaca mencantumkan harus diikut sertakan ke Mahabharata. Makanya yang hujah pakai Quran hadis, yang dihujah juga pakai Quran hadis, bingung. Nah ini belum sampai pernah dengar ini di seluruh dunia belum. Jadi terus yang bingung itu kita ini orang-orang yang mau jadikan panutan yang mana. Jadi masing-masing punya dasar, punya dalil. Ya, nanti kapan-kapan saya jelaskan dasarnya, dalilnya ya. Ini sekedar sekadang jadi pembenaran itu tidak. Allahumma rabbuna wa rabbukumnya masing-masing gitu. Tuhannya sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Kalau mati juga pertanyaan sama, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, nggak ada tanya siapa golonganmu Muhammadiyah, Wahabi, nggak ada. NU nggak ada. Awas jangan terpancing situasi sekarang ini di YouTube ini banyak adu domba loh. Jangan ikut-ikut sampean. Ya toh. Ya, jadi lebih baik kita serius memperbaiki amal ibadah kita, karena ilmu bukan diperdebatkan tapi diamalkan. Nah satu contoh, saya beri contoh Imam Ghazali karena ini menjadi rujukan seluruh dunia sampai sekarang, yaitu khususnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau umur 36 tahun itu mendapat gelar profesor, tapi dalam mendapatkan gelar itu beliau bukan tambah pede dalam pengamalannya, malah turun sejarahnya itu begitu. Ada tulis bukunya, nanti saya minta kasih, Melawan Kesesatan. Ternyata semua pengetahuan yang diamalkan itu tadi tidak cukup mengobati hati beliau untuk mencapai khusyuk kepada Allah. Tidak cukup ternyata. Padahal pengetahuan seumur-umurnya itu full menuntut ilmu. Bahkan beliau juga dengan keadaan stres itu tadi, berapa bulan stres itu. Bayangkan seorang profesor mengajar di Universitas Islam pada zaman itu stres. Sholatnya aja sampai enggak khusyuk. Kan enggak cocok ini. Apa sebabnya? Nah, beliau sendiri mencari sebabnya. Dibuka kitab lagi, enggak ketemu. Enggak ketemu. Bahkan terakhir dia meyakini ini masuk ke alam ilmu tasawuf, menjadi orang sufi baru bisa kan. Dia pelajari lagi buku-buku orang-orang sufi, nggak bisa juga, karena lupa. Ya, kena lupa. Kita berguru itu harus ada sanadnya kalau masalah rohani itu. Harus nyambung kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kita harus punya guru pilihan masalahnya.
Kita milih guru nih mulai Rasulullah atau sahabat tabiin sampai sekarang ini, ulama itu berapa juta. Sampean mau milih pakai apa? Nah, bisa-bisa milihnya keliru. Nah, kebetulan kita ya yang bertasawuf, bertorekat itu tidak usah milih, sudah dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di torekat kita Gorian Naksabandia Pondok Pesantren Sulawesi ini 37. Jadi Rasulullah itu sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Pengair Sabah itu 37. Bayangkan 1500 tahun itu cuma 37. Karena pilihan, bukan dipilih orang banyak. Jadi gurunya memilih. Yang tahu murid siapa? Gurunya kan ya, bukan orang banyak. Jadi pilihan, yang dipilih itu para wali semua. Orang-orang yang luar biasa. Makanya lihat sejarahnya orang yang dipilih itu. Bukan main-main. Nah kebetulan ujungnya itu, nah, itu namanya wasilahnya, itu oleh tali Allah. Nah itu ujungnya di Pangersa guru kita. Pangersa apa? Nah beliau itu ilmu rohani ini, ya toh. Jadi ilmu ada dua, zahir, ya toh. Seperti ini, pakai mata ini, pakai akal, afala yatakilun. Kalau di dalam afaya tafakarun, itu pakai jiwa, pakai hati. Itu tidak pakai kitab aslinya, karena kitabnya ya guru kita itu sekaligus menjadi contoh. Nah dasarnya apa? Kata Rasulullah, apa yang dihujamkan Allah ke dalam dadaku, aku hujamkan kepada Abu Bakar. Maka kalau ditimbang iman Abu Bakar itu dengan seluruh umat manusia, niscaya lebih berat. Bukan kena banyak sholatnya, bukan kena banyak puasanya, bukan juga enggak sholat. Dihujamkan, transfer. Ini masalah transfer, enggak ada hurufnya masalahnya, enggak ada suaranya. Ini ilmu yang ada di sisi Allah, bukan di kitab. Nah, makanya kalau orang masih punya kitab, ya tahu, misalnya orang belajar kitab hikam, bukan tidak boleh. Tapi hikam itu harus tahu hasil, ya tahu, hujamnya dari Rasulullah sampai ke gurunya, hasil riadohnya, hasil mujahadahnya, baru ditulis. Ente cuma baca, tamat, selesai. Ibaratnya itu sampai ke ilmu aja, tapi sampai tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa merasakannya, hanya jadi pengetahuan. Istilahnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallah, hatta kamu menghafal 1000 kitab. Bukan melecehkan orang yang kitab, kalau dalam ilmu tasawuf cara belajarnya beda. Hatta kamu, karena Syekh Abdul Qadir sendiri sudah merasakan, kamu belum dikatakan berilmu, ilmu masih ada di kitab. Kenapa nggak bisa masuk ini? Masih tertutup, belum ditalkin, belum dibuka, belum dibersihkan. Kalau dia masuk, dipaksakan rusak. Dalilnya tahu, termasuk Imam Al-Ghazali tahu. Di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu, kalau itu rusak. Sampean punya komputer, mereknya canggih, programnya bagus, masuk ada virusnya, kira-kira bagaimana? Rusak. Yang di dalam aja rusak, apalagi yang masuk. Nah ini yang kita torekat ini membantu itu. Bahkan Imam Ghazali sendiri akhirnya tidak bisa, akhirnya dia membaca, oh di sini tempat yang harus saya selesaikan. Nah makanya tidak ada dalil, semuanya mengambil kias daripada fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun, mengambil kias di sana. Ahli fikih harus tanya kepada ahli fikih, ahli nahu harus nahu. Itu mengambil kias dari dalil itu. Aslinya dalil itu masalah zikrullah. Nah ini kesalahan manusia kadang-kadang itu, ahli fikih tanya ahli fikih, ahli nahu, ahli nahu sorab, ahli ini.
Tapi kalau masalah zikir nggak tanya sama ahlinya, nah ini yang keliru. Tapi yang lain tanya semua. Jadi nggak bisa, harus ditanyakan. Kalau kamu tidak bisa dekat kepada Allah, cari orang yang dekat. Pasti nggak bisa memang. Kenapa nggak bisa? Bisa nggak orang itu mau bertemu Allah itu kalau hatinya kotor? Jangan sampai kalau sama malaikat aja udah ditampak sampai mau berangkat ke sana. Makanya cari orang ini dulu, yaitu was'alu ahla zikir in kun. Tanyakan kepada ahli zikir orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang sudah akrab makrifat kepada Allah. Kita tanya ke sana. Nah, ditanya, Imam Al-Ghazali mencari itu akhirnya. Ketemulah beliau itu dengan seseorang guru mursyid. Kebetulan beliau itu tukang sepatu. Nah, ini menjadi ujian juga, kadang-kadang orang cari level gitu ya. Saya imam besar ini kok gurunya tukang sepatu. Nah, ini kalau nggak tahu, karena ukuran kita kadang-kadang masih keliru, masih zohiriyahnya yang dilihat pangkatnya. Padahal kalau lihat sejarah Nabi Musa itu Nabi belajar sama Khidir. Khidir bukan Nabi. Jadi ukuran kita itu kita sering keliru. Ukurannya apa kata Allah orangnya? Aku mengangkat orang beriman dan ilmu yang berapa derajat ini. Dari iman dan ilmu ukurannya orang. Ini kita ukurannya pangkat. Kan gitu ya. Kenapa Umar radhiyallahu an, sahabat-sahabat yang lain itu suruh minta doa kepada Awis Ar-Qarni tukang kuda? Kan gitu ya. Nah, ini kita buka jangan sampai keliru semua. Nah, akhirnya beliau bertanya kepada gurunya, saya ini apa yang keliru? Udah jadi profesor, ini tulisan saya ini enggak ada sohe semua. Apanya keliru? Yang keliru itu ilmunya sohe, ngambilnya kitabnya sohe, tempatnya enggak sohe. Ya toh? Sampean kalau punya benda yang bagus, bersih, steril, mesti cari tempat yang nggak mungkin saya taruh sembarangan. Nah, ini jadi masalahnya ternyata di sini. Makanya orang belajar tasawuf mau berkiai kayak ulama besar kayak termasuk syekh-syekh itu tadi, itu nggak dibeli pelajaran apa-apa, cuma tempatnya aja itu bagaimana supaya steril. Seperti sampean tadi beri, itu supaya steril. Kalau enggak semua yang kita lakukan itu sia-sia, masalahnya kan sayang. Jadi sohe yang diambil tempatnya enggak sohe. Apalagi enggak masuk ke dalam. Dia teraplikasi ke dalam diri kita. Nah, maka dari itu guru itu ya jangan sekelas sampean ini yang sudah mondok, ya sudah sholat, yang kita tempatkan di narkoba aja itu, yang bajingan, yang maling dan sebagainya, bisa. Di sini banyak yang sudah jadi ustadz itu. Kenapa bisa ustadz? Nah, karena namanya guru mursyid itu bukan memberi pelajaran, menuntun. Kalau pelajaran itu untuk orang yang cerdas, kalau nggak cerdas ya nggak bisa. Kalau dituntun biar buta sekalipun pasti sampai. Makanya ulamanya namanya ulama tuntunan, yang banyak itu tontonan. Tapi bukan salah loh ya, tapi tidak mengikat masalahnya. Tidak bisa membawa orang yang rusak, yang bodoh, yang buta. Ini tuntun. Nah, sebelum mencapai Allah diperbaiki dulu. Kotor ini. Imannya masih rusak. Turun naik, hancur. Tauhidnya juga rusak, amalnya nggak ada. Mau dibawa ke Allah lewat mana? Mau berangkat sendiri nggak mungkin. Maka guru mursyid termasuk penerus anbiya mursalin itu membimbing dulu, dibersihkan dulu. Makanya tadi pertama yang diberikan apa dulu? Jadidu imanakum bikasroti qauli la ilaha in. Diutuhkan dulu imannya. Diutuhkan dulu, disempurnakan, dikafahkan dulu Islamnya. Karena aslinya manusia itu ya ruhani itu yang enggak terjangkau. Keislamannya enggak tembus ke sana kadang-kadang. Cuma sampai di dahiriyah. Kalau sampai dahiriyah kata Rasulullah, orang-orang Badui datang, ya Rasulullah saya sudah beriman belum. Iman belum menyentuh, kamu masih berislam. Ya sholat, puasa juga, ya haji juga.
tapi iman belum menyentuh. Kalau iman belum menyentuh, ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Ini yang bahaya. Maka sempurnakan kata Allah iman kamu itu. Nah, menyempurnakan jadidu imanakum la ilaha, utuhkan imanmu. Nah, selama ini kita nggak punya metode, cuma dihimbau saudara-saudara harus kuat iman, saudara-saudara bu harus kuat iman. Mulai dulu saya masih kecil itu ya gitu. Saudara-saudara harus cinta kepada Allah. Ya, kenal belum, dekat belum, suruh cinta. Salah asuhan, benar dalilnya. Makanya orang jadi bingung, susahnya. Susah itu enggak tahu rumusnya. Masa Allah mempersulit ibadah yang nyuruh, dia yang mempersulit, enggak, karena rumusnya kita enggak punya. Nah, tadi sudah diberikan, imannya diperkuat dulu dengan enggak repot-repot. La ilaha illallah. Sekaligus. Karena orang-orang tadi yang berantakan dosanya banyak, kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar karena dituntun, ya sampai ke lurung hati sanubarinya la ilaha, 4.000 dosa besar dihapus. Tadi 3 kali dibaca sudah 12.000, belum berdiri sudah habis sampean dosanya. Luar biasa kan? Lu kok bisa cepat Ustaz? Sesuai dengan dalilnya. Karena dalilnya Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Ada, zikrullah la ilaha illallah. Kok nggak ada yang lebih hebat lagi dengan la ilallah? Kata Nabi Musa kepada Allah, nggak ada, ya itu sudah yang dipakai para nabi dan bisa nabi. Maka dikatakan Abdul. Hebatnya Abdul di mana? Buktikan. Dosanya orang sebesar langit dan bumi, apalagi kafir dengan kalimat la, nol. Kalimat lain nggak bisa, subhanallah nggak bisa, alhamdulillah nggak bisa. Mau meninggal juga itu aja yang bisa menyelamatkan. Ini, itu bukan lagi kita baca, ditanam, disatukan kepada darah daging kita. 12.000. Terus kemungkinan kena dosa kita banyak, pasti terancam neraka. Kalau salah satu pada saat itu kita meninggal pasti masuk neraka jahanam. Tapi dengan ditalkin, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan aku haramkan api neraka jahanam, langsung ancaman itu hilang. Begitu cepatnya, belum berdiri sudah selesai. Begitu juga pahala-pahala yang kita kumpulkan ini mungkin ya banyak juga tapi mudah hilang. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang 7 petala langit, 7 petala bumi, ini saya lebih berat kalimat la-nya. Kita sudah punya deposit pahala. Ini belum dilakukan seterusnya 165. Cuma 3 kali belum berdiri sudah selesai. Dan ini sangat penting untuk syiar karena membantu orang-orang yang di luar pondok, orang-orang expired, orang-orang yang bodoh, orang-orang tua-tua yang nggak ngerti. Dikasih ilmu, nggak paham, nggak punya waktu, orang sibuk, tapi dengan zikrullah ini sudah ikut menyelamatkannya. Ini yang paling efektif untuk syiar. Makanya wali-wali dulu ini yang dipakai. Nah, nanti setelah sempurna, Nabi juga ini yang dipakai 10 tahun baru syariat turun. Bukan nah, sekarang kita nunggu ini dulu baru syariat, enggak, karena sudah dua-duanya turun ya dua-duanya dipakai, diparalelkan kan gitu ya. Nah inilah makanya saya katakan ini bukan hal yang main-main, sangat membantu. Nah hasilnya nanti sampean dari mana hasilnya bisa daripada zikir ini? Banyak sekali yang saya terangkan. Pertama, kita bukan jadi pinter, jadi paham. Biar pinter kalau nggak paham bisa salah paham. Hanya tadi sudah jelaskannya orang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran. Siapa orang allazi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim itu. Zikir ini sangat menolong, ya. Nah jadi Imam Ghazali itu waktu itu ya nggak diajarin apa-apa ya sama dengan ditalkin aja itu. Syekh Abdul Qadir juga begitu. Nah sesuatu yang dia tidak mampu sebelumnya, bangun malamnya, riadohnya, bahkan beliau 10 tahun
Imam Ghazali 10 tahun di Padang, Syekh Abdul Qadir 20 tahun. Itu kekuatan spiritualnya sampai bisa melakukan itu. Dulunya sebelum berzikir, belum dekat sama Allah. Jangankan 10 tahun. 1 malam aja, 2 malam udah tidak kuat. Kenapa? Karena dekat kepada Allah itu powernya jadi besar, jadi kuat. Orang kalau sakit ngangkat gelas ini dia nggak bisa. Bukan gelasnya yang berat, orangnya yang sakit. Ya, nah jiwa kita kalau yang sakit, ngangkat badan kita aja mau ruku gini sholat nggak bisa, melek aja nggak bisa, sakit, kan gitu. Nah maka dari itu kita bersyukur kita sudah punya alat ini untuk mencapai itu. Nanti sesuatu yang barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, ya ini diamalkan, baru muncul yang tidak kita miliki. Bagi orang syariat mengatakan ditambah ilmu, kita tidak. Ditambah keyakinan barang siapa, ditambah istiqomah, ditambah semangat, ditambah kita selalu ingin memperbaiki diri kita dan orang lain. Bukan ilmu-ilmu lagi. Nah, kalau ilmu terus ditambah, imannya enggak, jadi ulama juga, jadi ulama su. Ilmunya banyak, soheh ilmunya. Quran hadis, ulama itu kan nama Quran hadis juga. Tapi kamu mau dibawa kemana? Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan golongan, ya toh, berbahaya. Nah, jadi dengan begitu nanti kita jadi kuat. Karena dekat sama yang kuat. Nah, ini hasilnya. Maka adik-adik dan sebagainya kalau mau kuat dekat sama yang kuat. Hayyalah sholat, panggil. Datang, suruh datang ya. Hayya sholat itu suruh kita datang. La haula wala quwata illa billah, jawab saya tidak punya kekuatan. Justru kamu tidak kuat, datang. Tak kasih kekuatan, tak kasih kemenangan. Hayyalal falah. Gitu. Ini cuma dijawab toh, la haula wala, ya Allah, tidak kuat ya Allah. Ya, nah sekarang saya tunjukkan hasilnya. Ya, saya tunjukkan hasilnya. Mudah-mudahan termotivasi supaya berzikir yang dikatakan Allah, duduk, berdiri, berbaring itu kita betul-betul kita butuhkan, karena itu sangat penting. Satu-satunya yang bisa menolong sampai Allah mengatakan sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain, karena itu menjadi dasar. Konflik-konflik ulama, perbedaan dan sebagainya itu bukan karena kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Kurang dekat, ilmunya sama kok. Pertama, adik-adik semua, ya, atau yang mendengar di luar ini tadi, siapa yang nggak kepingin tentrem? Ya, sampean punya mobil, punya rumah mewah, punya uang, kalau nggak tentrem, ya, apalagi nggak punya. Ya, kata orang gini, saya kalau punya mobil tentrem, punya rumah mobil, kalau nggak punya, saya nggak tentrem. Apalagi punya, tahu-tahu hilang, tambah nggak tentrem. Padahal Allah kasih tentrem itu di sini. Mau punya kek, nggak punya, kita bisa tentrem. Kalau bergantung kepada fasilitas, benda, makhluk, berubah-ubah. Kalau ada tentrem, kalau nggak ada, kadang-kadang nggak ada tentrem, ada nggak tentrem. Kalau ini sudah janji Allah, ala bizikri tatmainul, tentrem ini semuanya memiliki. Kalau sangat bergantung kepada makhluk, belum tentu sampai memilikinya. Kalau ini pasti dan mudah. Tadi sudah dibuat caranya untuk bagaimana mengoptimalkan zikir itu supaya menghasilkan tadi apa yang dijanjikan Allah. Kalau tidak menghasilkan berarti tidak diupayakan, tidak kita seriusi. Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, nanti aku sendiri yang tuntun baru bisa hasil. Tentram ya, kepingin ya, mesti ya. Kalau tentram itu tidur di tikar juga tidur. Kalau nggak tentram tidur di bintang 5 nggak bisa tidur. Akhirnya pakai obat penentram. Besoknya nambah lagi obatnya. Nggak tempat lagi ekstasi, nggak tempat lagi ganja. Akhirnya tentram terus mati, nggak bangun-bangun ya. Nah, dia mencari tentram itu.
Padahal kita gratis ada di sini tapi nggak tahu. Nah, satu dari zikir yang ditanamkan tadi. Dua, sholat. Nah ini perhatikan. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah ini pemahamnya orang cari khusyuk. Ya, udah ketemu. Khusyuk itu bukan pelajaran, itu hasil, rasa. Saya mau tanya, bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentrem? Yang dicari tentremnya dulu apa khusyuknya? Bisa khusyuk enggak kalau hati orang itu enggak tentrem? Ya. Terus yang dicari bisa khusyuk enggak? Yang dicari khusyuknya apa tentremnya? Saya tanya lagi, kamu enggak makan gula, bisa terasa manis enggak? Kalau kita makan gula perlu dicari manisnya enggak? Kalau kamu makan lombok perlu dicari enggak pedesnya? Enggak perlu. Kita kepingin khusyuk, kepingin tentrem, tapi enggak zikir. Dari mana? Wong sumbernya tentrem itu dari zikir. Ala bizikratan. Tahu semua dalilnya. Tapi kita makainya kurang, kena hendak bertanya kepada ahlinya, nggak tahu cara makainya. Ibarat sama dikasih senjata canggih, tapi nggak tahu makainya, terus buat apa senjata itu? Kebanyakan orang berzikir begitu. Saya zikir, tapi ya kena hendak fasalu ala zikir ya, dia nggak bisa mempergunakan senjatanya itu dengan baik. Kalau ditanya, oh saya zikir, nggak ada orang Islam nggak berzikir, semua yang berzikir. Jadi nggak mungkin kita mencapai khusyuk kalau nggak tentrem, ya bisa nggak? Kalau nggak tentrem, termasuk kita kan lagi galau. Nah orang galau suruh khusyuk dari mana? Makanya dalilnya kamu tidak boleh sholat kalau dalam keadaan mabuk. Mabuk itu nggak tentrem, ya nggak boleh. Ya tuh, bukan mabuk minuman saja, bukan mabuk harta, mabuk cinta, mabuk tahta, sama-sama geliangnya itu. Bahkan lebih geliang daripada kalau minuman waktu minum aja. Kalau mabuk harta terus saja, nggak habis-habis. Apalagi mabuk cinta, wah sudah. Sampai teh kucing juga rasa coklat, saking mabuknya. Nah, sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Itu makanya saya katakan, jadi dicari tentramnya dulu. Kalau sudah tentram baru bisa khusyuk. Nah tentram itu apa? Zikir sesuai dengan panggilannya. Apa panggilan sholat ini? Wa aqimis sholat li zik. Suruh zikir cari khusyuk sampean itu. Khusyuk itu hasilnya. Nggak bisa dibicarakan, itu rasanya itu. Oh rasa kok mau dikejar? Ya dikejar itu kalau mau tahu rasanya manis ya makan gula, beres itu. Kalau mau tentrem ya zikir, keluarlah tentram itu sesuai dengan perintah Allah, wa aqimis sholat li zikri. Allahu akbar, zikir aja sesuai dengan prosedur. Dari hasil zikir itu keluarlah tentram. Tentram itu identik dengan khusyuk. Selesai. Enggak beli lagi buku kitab bestseller apa khusyuk. Dan sampai enggak akan pernah lagi tanya kepada kiai bagaimana khusyuk, bagaimana tentram, enggak tanya lagi. Jadi saya sampaikan nanti, sampai tidak akan pernah lagi menanyakan nanti apa yang saya sampaikan. Nanti sudah ngaji berapa tahun, Pak Kiai bagaimana sabar, bagaimana ikhlas, tanya lagi. Sudah diberitahu tanya, sekarang nanti habis sampai tidak tanya lagi, karena sudah ada alatnya yang sampai bisa pakai, ada rumusnya. Ternyata rumusnya yang ditalikin tadi itu cuma itu juga, semuanya itu. Ini sudah dua, tentram sama sholat sudah ya. Allahu Akbar, karena perintahnya wa aqimis sholat ya zikir aja, makanya dipakai sebelum sholat. Kita di mall, hablum minallahnya jalan, hablum nanasnya jalan, tidak menghalangi hablum, karena sudah dilatih. Jadi holwatnya kita bukan di gua, ya, bukan di gua holwatnya kita. Holwatnya kita di mana saja. Selama kita berhubungan dengan manusia, tidak lalai kepada ingat kepada Allah, itu sudah termasuk ujrah. Daripada kita di gua ingat istri kita, anak kita, makanan, sama aja kamu di luar. Ya, ini kalau zaman dulu masuk gua, zaman dulu kiai-kiai yang belajar. Nah, sekarang yang belajar sopo kan gitu ya. Nah, maka dari itu dirubah. Jangan sampai orang-orang ini kesulitan.
dalam beraktivitas. Kamu akan dihinakan kata Allah dimanapun berada kecuali yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan manusia. Jadi dilatih, kalau selama kita berhubungan dengan manusia tidak lupa kepada Allah di tempat yang ramai, ada dangdut, ada aktivitas. Kalau di dalilnya itu laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah, tidak dilalaikan oleh jual beli, tidak dilalaikan oleh aktivitas, tidak dilalaikan mendirikan sholat, maksudnya sholat tapi tidak sahun, membelanjakan sebagian harta tidak riya. Tidak rianya karena ada ini Allahu Allah, Allah ada ini, kalau nggak ada habis. Nah, jadi dilatih, lupa boleh, tapi jangan sengaja melupakan. Kalau kamu sengaja melupakan Allah, kamu nanti lupa kepada dirimu sendiri kata Allah, bahaya. Ya, nah ini alatnya sudah ada kan, gampang. Ternyata cuma zikir. 3, ya, mencari rezeki. Nah, ini penting. Bagaimana supaya barokah? Karena banyak orang berguguran tuh karena rezeki kurang, bingung, banyak bingung. Dicari gunung didaki, laut diseberangi, sikut menyikut, tapi ingin mendapat rezeki. Kalau perlu iman dijual, bahkan jiwa pun dipertaruhkan ya. Saking seakan-akan rezeki ini menentukan hidup kita. Silakan, nggak masalah. Tapi sampean kalau tidak melibatkan Tuhan capek. Kalau sudah melibatkan apa? Nafsu. Kalau sudah nafsu, saya tidak pernah kenyang, nggak pernah puas. Bahkan kata Rasulullah, gunung pun emas diberi, kamu kepingin 2, kepingin 3, sehingga sampean itu hubutunnya lupa kepada Allah, lupa kepada mati. Karena tidak puas. Tapi kalau kita bersama Allah, insya Allah sedikit puas cukup. Ya toh? Sehingga kita tidak banyak berikhtiar, lebih banyak ikhtiarnya mengutamakan akhirat. Nah, sekarang kita mencari rezeki, misalnya ada yang jualan di pasar, di kantor, pasti ada halangannya, ada saingannya, ada gangguannya, ada bajingannya, ada tukang palaknya. Sampai menghadapi pakai apa? Apalagi jualan tempat laris gitu, tahu ada saingan lebih murah, nyut. Pasti sampai kalau nggak punya tahun, ini enaknya ini disantet aja orang ini. Ya toh? Nah, oh ini sering ke dukun ini, sampean juga ke dukun nanti. Jadi adu dukun, bahkan adu kiai, adu pondok. Hasbunallah wa ni'mal wakil kata Allah. Nah dalilnya sederhana, sudah tahu dalilnya, tapi yaitu tadi punya senjata tapi nggak tahu caranya. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, setelah kamu sholat bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah. Jadi lapangan itu banyak tantangannya, tidak masalah. Tapi kata Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat keberuntungan. Loh, cuma disuruh zikir. Sementara kita banyak mengambil baca Al-Waqiah, Yasin dan sebagainya, nggak masalah. Itu yang bisa ngaji, yang nggak bisa. Ini zikir ini ekstraknya Al-Quran, di mana saja sampean bisa melakukannya. Sak bodoh-bodohnya orang bisa cuma zikir, apalagi zikir hofi. Cuma Allah saja, ya sangat menolong kan. Setelah kamu sholat bertebaran bukan cari karunia Allah. Sampai nanti kan kerja, tadi kantor, mau nyanyi kayak mau apa, tidak ada masalah. Selama orang bersama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi fil ardi wala fis sama, tidak ada yang bisa memberi mudarat. Mantep kan itu. Jadi kita nggak bingung, mau nyanyi mau rezeki dari Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ini cuma zikir. Nah kita keluar dari rumah ini kadang-kadang keliru. Cuma ingat untungnya sebanyak-banyaknya. Nanti untung berapa ini jual nanti di kantor. Untungnya doa yang diingat. Kan gitu ya, ayo. Hampir semuanya begitu realitanya. Apalagi imannya kurang, yang punya iman aja kadang-kadang masih begitu. Makanya Allah masih memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, masih diingat orang beriman aja masih begitu, apalagi enggak. Berapa sudah? 3. Ya. Nah, jadi sampai nggak tanya lagi bagaimana rezeki ini barokah, nggak tanya lagi, rumusnya cuma zikir. 4, sabar. Ini penting sabar ini. Kegagalan seseorang itu karena tidak sabar. Rasulullah perang itu kan menangnya dari sabar. Sampean sukses tuh belajar di rumah mondok butuh sabar.
Ya toh, kalau nggak sabar tergesa-gesa, potong kompas, segala cara yang dipakai. Padahal sabar itu kita lakukan kata Allah, Allah beserta orang yang sabar. Ya, nah, sering mendengarkan pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, kita harus bersabar, nggih. Ya Pak Kiai harus sabar, ndak bisa. Kalau ndak tahu rumusnya, makanya banyak orang nggak sabar, bahkan masa sabar nggak ada batasnya. Kan kita batas itu ada batasnya. Nah ini, karena nggak tahu rumusnya, ya toh. Cuma dalilnya cuma itu tahu aja, Allah beserta orang yang sabar. Nah, orang itu bisa sabar kalau beserta Allah dulu. Allah beserta, nah beserta Allah dulu bersabar. Berserta dulu baru tentrem. Setelah tentrem baru bisa diwujudkan sabar. Kalau nggak tentrem suruh sabar bagaimana? Nah, ini harus tahu prosesnya, suruh sabar-sabar seperti tadi, suruh cinta-cinta, dekat belum, kenal belum, suruh cinta. Prosesnya lewat mana dulu? Ya, makanya banyak orang Islam putus asa. Cek susahnya, ini Allah masa mau bikin susah kita? Zikir juga, setelah tentrem baru bisa sabar, bisa. Makanya kalau sudah zikir diperingati bukan suruh sabar, zikir, zikir seperti orang dulu. Tapi bahasa Jawa, eling sing eling, eling eling eling. Kalau keluar dari rumah hati-hati, nah hati-hati itu zikir itu. Nah, jadi dengan zikir tentram, dan tentram itu baru orang bisa sabar. Ya, dari zikir juga kan. Nah, jadi kalau kita lagi marah, intensifkan zikirnya. Selama ini kita pakai dalil dohir aja. Kalau marah suruh wudu. Ya, padahal marah itu keluarnya dari mana? Dari dalam apa di luar? Ekspresinya di luar, tapi sumber kemarahan itu dari dalam. Sumbernya di sana harus dimatikan dari situ. Nah, di luarnya dibantu ya toh. Nah, supaya mukanya ini enggak ikut mencerminkan kemarahan gitu. Nah, jadi dengan wudhu, kalau enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa berbaring, ya toh cek susahnya. Ya toh, makanya boleh dipakai, tapi itu sulit. Nah, ini kita kasih yang gampang. Kalau yang di dalam gampang, berzikir aja. Apalagi zikir itu sudah terus menerus masuk di dalam diri kita, masuk dalam jantung kita, zikir itu masuk ke dalam darah kita, berputar dia, menetralisir iblis yang masuk tadi. Cara kerjanya begitu. Nah, sabar sudah, sekarang ikhlas. Ya. Gimana caranya ikhlas? Nah, ini saya sampaikan ini supaya saya nggak tanya lagi nanti sama siapapun. Ini saya sudah rangkum ini, supaya kita nggak terlalu sulit, zaman sudah begini. Waktu kita sedikit sekali untuk memahami sesuatu, apalagi yang nggak sempat, maka saya rangkum supaya orang seakan-akan harus jadi kiai dulu, harus bisa begitu. Ya toh? Nah, ikhlas. Ya. Saya sampai sekarang sholat itu nggak ikhlas. Apalagi sholat malam. Ya toh, udah capek-capek habis ceramah pulang, aduh ngantuk, nunggu ikhlas. Apalagi sampean pakai dalil kalau nggak ikhlas nggak diterima. Buat apa saya lakukan kalau nggak diterima? Tidur aja po. Nanti kalau sudah bangun sudah ikhlas baru dilaksanakan. Ya sudah kesiangan. Jadi apa? Ya, saya biar ini nggak ikhlas itu nafsu itu mempengaruhi sebetulnya. Kita lawan dengan apa? Lawan dengan taat kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Ya. Mau ikhlas kek, mau enggak kek, sami'na wa laksanakan. Seperti sahabat dulu. Orang baru nikah, diajak perang sama Rasulullah. Sami'na wa berangkat, Pak. Kalau kita, gimana Rasulullah ini? Kok gak ngerti yang ini? Gitu. Bingung, ya. Oh, sampaikan seminggu lagi lah, baru kemanten baru kok. Mati lagi nggak balik, ya. Loh, kasihan apa? Wong dapat 30 bidadari yang situ. Ya apa kok kasihan? Nggak mungkin, nggak ada fadilahnya yang lebih besar yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cuma karena kita nggak paham ya takut. Sahabat tambah seneng, wah ini gantinya gede ini.
Nah, jadi ikhlas itu taat. Taat karena siapa? Karena kan ikhlas itu definisinya itu karena Nah kalau nuruti ini pakai perasaan, dalil kita itu masih perasaan. Saya kalau nggak ikhlas kan percuma, itu dalil perasaan. Sering dipakai itu untuk alasan sebetulnya. Kalau ini sekaligus melawan ketidakikhlasan kita itu. Nah, ikhlasnya karena zikir hofi ini. Allahu Allah, Allahu Allah. Karena Allah itu ikhlas. Jadi kita nggak perlu lagi. Saya karena Allah nggak perlu bahasa basi itu. Duduk kita, berdiri kita, mulai tidur semuanya kita sampai besok lusa seterusnya sampai meninggal dunia kita sudah berjanji tadi innama yubayyi'unaka innama yubayyi'unaka ya Allah fauqa aydihim faman nakasa fa innama seterusnya itu sudah berjanji kepada Allah. Kita ditalkin di atas guru kita itu ada Allah, kita berjanji kepada Allah. Ada janjinya, maka ada istilah beat. Jadi jangan turuti nafsu. Kalau ndak ikhlas perasaan. Ya, semuanya pakai gitu aja. Nah, makanya kalau kita nggak punya zikir itu agak susah juga. Ya. Nah. Terus sekarang selesai ya, zikir lagi ya. Jadi satu kali mendayung berapa pulau yang dilampaui? Semuanya cuma zikir. Bahkan sangat menolong bagi orang-orang yang nggak bisa baca doa. Masuk WC nggak hafal doanya karena memang orang tua dulu nggak belajar, mau pakai apa? Kan intinya berlindung kepada setan. Dengan zikir insya Allah selesai itu. Ya, masuk pasar katanya banyak setan, hafal nggak doa, zikir aja selesai. Karena ada dalilnya, ada orang yang berzikir tanpa memohon kepada lebih aku utamakan daripada yang meminta. Hadis qudsi. Apalagi pakai doa. Ini menolong orang yang expired, yang ketinggalan. Kumpul suami istri, nggak apa doa, zikir, selesai. Tapi zikir yang mana? Zikir yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena di ujungnya itu dari cahaya Rasulullah tembus keluar cahaya di dalam dada kita. Syukur sekarang. Ya apa caranya syukur aja? Ini banyak orang saya tanya syukur kepingnya apa cukup alhamdulillah. Sampean kalau punya uang 10 juta 20 juta ya alhamdulillah. Biasanya kasih bapak 1 juta dikasih 100 juta alhamdulillah ya. Tahu besoknya hilang, bisa ngomong alhamdulillah. Kalau sama cengkel mangkel bisa ngomong alhamdulillah? Bisa? Gak bisa. Bersyukur kita itu maunya yang nikmat-nikmat aja, enggak kita tolak. Kita nggak terima, padahal dua-duanya dari Tuhan. Ya. Nah, syukur itu, ini definisinya syukur. Jadi sampai nggak tanya lagi bagaimana bersyukur, langsung bisa diwujudkan setiap saat supaya ditambah nikmatnya. Ya. Sampean datang ke sini naik mobil, tadi tidur, sekarang bangun, nikmat nggak? Nikmat. Masalahnya sekarang sampean saya tanya, menikmati nikmat Allah ini masalahnya ingat nggak pada yang beri nikmat? Ini yang masalah. Cuma enaknya ya. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, ya apa kata Allah dalam? Apa Pak? Lali aku Pak. Ya kata hadis qudsi, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ketika orang itu berzikir kepadaku, kata Allah, itulah perwujudan syukur kepada Allah. Barang siapa yang lupa kepada Allah, itulah orang itu kufur nikmat kepada Allah. Jadi kamu kalau ingat itu namanya syukur nikmat, ditambah nikmatnya. Tapi kalau lupa menikmati nikmat Allah, duduk berdiri baring kita itu nikmat, maka itu kufur nikmat, tunggu azabku. Paling ringan azabnya dihilangkan nikmat munajat kita kepada Allah. Ternyata cuma zikir lagi, enak paling. Nggak usah tanya lagi bagaimana supaya syukur. Paling ya alhamdulillah gitu toh aja. Ini definisinya. Ya, Masya Allah.
Jadi sampean nggak perlu tanya lagi bagaimana tentram, bagaimana sholat khusyuk, bagaimana rezeki barokah, bagaimana sabar. Harus selesai hari ini. Ya, tuh. Bagaimana syukur. Sekarang kita butuh pahala yang besar. Kemungkinan kita nggak punya uang, nggak punya apa, nggak sempat, lupa. Bahkan punya belum bisa melanjakannya. Rasulullah bersabda, sahabatku, maukah aku tunjuki kamu sesuatu yang derajat pahalanya di sisi Allah paling tinggi derajatnya, ya toh, lebih daripada kamu membelanjakan emas dan perak. Padahal sampai emas dan perak nggak punya aja belum tentu dibelanjakan, tapi sampean sudah bisa mendapatkan pahalanya. Bahkan lebih lagi kamu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, kamu memenggal musuh dan kamu terpenggal, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Zikrullah, cuma zikir. Masya Allah, laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, disiapkan oleh ampunan. Belum minta ampun sudah diampuni, ya. Belum berbuat sesuatu sudah siapkan pahalanya. Zikir itu, zikir yang mana? Yang dibawa oleh guru mursyid dan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mati, mau baca apa? Jadi zikir ini semuanya tadi sudah kita siapkan juga bagaimana mati husnul khotimah. Kalau dia belum menyatu ke dalam darah daging kita, mengucap sini, ditutup di sini aja sampai tidak bisa berjuang menyampaikan lagi. Tapi setan tidak bisa menutup karena seluruh darah daging kita nih menyebut kalimat itu. Dia menutup di sini nggak bisa, menutup nggak bisa. Akhirnya jangankan setannya yang mengacau, malaikatnya pun angkat tangan. Ya Allah, orang ini nggak bisa. Memang ini orang spesial, ya toh. Karena dia sudah mengamalkan zikir, sudah tenang, sudah kenal sama aku. Dia orang pilihanku. Wahai nafsu mutmainah irji'i, kembali kamu, diundang. Sudah ridho dan diridhoi, nggak ada hitungan lagi. Masuklah kamu ke dalam orang jamaahku, pilihanku. Di situ ditunggui oleh Rasulullah, sahabat-sahabat tabiin. Dijemput sampean, nggak lagi mencari Rasulullah di sana nanti. Yaumil kiamah orang mau masuk surga tanya sama Nabi Adam, mana Rasulullah, minta sahabat, tidak perlu lagi. Karena di sini kita sudah bersama-sama dijemput, kita mau meninggal itu tadi. Masuklah kamu dan jamaahku dan masuklah kamu ke dalam surga bersama Nabi Rasulullah SAW. Ini torekat tuh bantu itu, bukan belajar torekat mau terbang bisa lihat jarak jauh. Melihat jarak jauh, Nabi Musa punya dukun aja bisa itu. Nabi Musa mau lahir aja tahu dibuat andalan, kalau sudah bisa begitu katanya wali mardut itu. Dukun itu. Jangan terjebak, ini ilmu, bukan yang gitu-gitu, bukan. Ya toh, dengan istiqomah itu yang bisa diistiqomahkan zikir. Kalau sholat nunggu duhur, nunggu asar, yang bisa itu tiap detik istiqomah itu cuma zikir. Itu dikatakan sholat wusta yang ada di tengah dada kita. Dan akan menimbulkan 1000 karomah. Sekiranya hati ambaku itu bersih, dia bisa melihat kerajaan di langit, terbuka hijab-hijab nanti itu tadi. Cikir nggak ada lagi. Gampang nggak? Ya, kalau segampang ini juga sampai tidak melakukan, ya mbuh maneh. Ya. Bukan menghalangi amalan-amalan yang lain, bukan. Karena ini menjadi ikon kita, menjadi dasar. Ya, paham ya? Nah, ini yang saya bisakan oleh-oleh buat kalian, anak-anakku ya, ke depan. Makanya istilah saya di sini, kalau kita dalam keadaan galau, bahkan di dalam Al-Quran orang yang takwa itu dalam keadaan tercah, galau dia dalam keadaan keraguan, nggak ada obatnya lagi, cuma ingat kepada Allah. Dan langsung dia bisa melihat kelemahan dan kesalahannya. Yang takwa itu apalagi enggak takwa. Nah, jadi anak-anakku, adik-adikku semuanya, kalau kita dalam keadaan galau, sulit dalam kehidupan, banyak masalah, enggak selesai-selesai, itu ibaratnya kehidupan dalam kita dalam kehidupan itu istilahnya pahit lah. Ya, itu. Kuncinya mintalah dengan sabar dan sholat. Nah, sudah sholat juga nggak bisa, karena inti sholat itu zikrullah, berarti kurang zikir. Kamu sering bertengkar, kurang zikir. Langit dan bumi isinya tidak bersentuhan karena semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah.
Nah kita, jadi kalau wah saya kok hidup ini sulit, saya kok jadi bodoh, saya kok nggak pandai, saya kok hidup ini terpuruk, kurang deket sama Allah. Ibarat sampai minum kopi, kok pahit, ditambahi apa? Gula. Masih pahit, ditambah apa lagi? Gula lagi. Masih pahit, ditambah apa lagi? Begitu juga hidup, kalau pahit tambah zikir. Oh ini kurang, bukan zikirnya belum kasiron. Ya, tambah lagi sampai manis. Tambahannya cuma zikir. Ya, ini sholatnya sampai 1000 rakaat tapi nggak zikir di dalamnya. Fawailul lil mushollinal ladzina hum sholatihim sahun, malah terancam tambah celaka. Cuma zikir. Paham ya? Perlu nggak ini? Perlu bertanya lagi nggak? Nggak bertanya lagi. Kalau sampai sudah nanti tunggu hasilnya. Ini yang diberita itu bibit solehah. Siramannya nih harus tahu. Tadi disiramnya karena guru mursyid itu punya berapa kiat-kiat untuk supaya tumbuh tanaman ini, ada hataman, ada manakib, ya. Nah nanti diatur ya, nanti kita dikasih supaya siraman ini tadi yang masih embrio ini nanti tumbuh, dahannya keluar, daunnya sampai berbuah. Itu disebutkan di dalam surat apa Ibrahim, seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ujungnya kelak dia kokoh, dia kuat. Setiap saat berbuah kita harus kuat, ada gempa, ada apa ini tidak goyang. Dan setiap saat berbuah manfaat bagi orang lain. Kebanyakan bangunan kita ini kuat, kokoh, kelihatan dari luar. Kalau nggak ada gempa, kalau nggak ada, setelah diuji, baru kelihatan rubuh. Rubuh itu bukan bangunannya, itu rubuh itu kena apa? Pondasinya. Hatinya tidak menyangkut tembus kepada Allah. Kalau nyambung kepada Allah, tidak ada gempa itu yang bisa menghancurkan. Ujian sebesar apapun insya Allah tidak menggoyang kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan oleh-oleh buat adik-adik ya. Diamalkan. Jadi bagaimana? Enggak bagaimana, saya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi saya beri motivasi. Nabi Yunus ditelan ikan, pakai apa dia keluarnya? Pakai baca apa? Nabi Yunus pakai baca apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak keluar dia. Itu cuma pengakuan beliau merasa berdosa dan bersalah, minta ampun, diampuni. Tapi kata Allah di ayat selanjutnya, hei Yunus, kalau kamu dulu-dulunya tidak banyak berzikir kepadaku, niscaya kamu aku bangkitkan di hari kiamat. Zikir. Orang cuma sampai di situ karena ditorekatkan. La ilaha anta, itu minta ampun, diampuni, tapi keluarnya kata Allah, kalau sekiranya dulu-dulu kamu tidak menjadi, niscaya aku binasakan kamu. Maka kata Allah, barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, akan diingat langsung oleh Allah di waktu susah. Jadi kesusahan kita itu pasti datang nanti. Karena ditakdir diuji. Nah ujian itu jadi ringan. Misalnya sampai ditakdirkan ditubruk mobil. Dengan berzikir itu ditubruk juga sampean takdirnya. Tapi diganti sepeda, lalu lumayan. Ya, kadang-kadang diganti dalam mimpi. Itu keterangan Syekh Abdul Qadir itu. Jadi takdirnya tetap. Sampai sakit kanker misalnya, diuji sama Allah karena sampai berzikir, diganti kankernya nggak ganas. Ini banyak terjadi begitu. Karena janji Allah, di waktu kamu senang aku ingat, kamu ingat. Di waktu sulit nggak pakai doa lagi. Kalau berdoa masih ada apa? Ada persyaratannya, harus bersih, makannya harus halal. Ya. Kalau zikir itu janji Allah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi kalau kamu datang kepadaku. Asal datang itu zikir. Kalau enggak itu berdoa tanpa zikir, SMS. Enggak sopan itu. Suratan. Hadir. Ya. Nah, jadi kita jalan kemana-mana, saya enggak sendirian. Naik kapal, angin punya siapa, laut punya siapa. Masuk hutan, macan punya siapa. Makanya wali-wali dulu itu nggak ada cemas takut karena dia bersama yang punya. Sampai lupa kepada Allah sama siapa? Wa may yasunik rahman yaqulillahu sayatuna walukurin. Barang siapa lupa kepada diganti iblis. Sholat juga sahun, haji juga mardut. Puasa juga dapat lapar dan haus dan nauzubillah.
karena kebodohan kita, nih karena kelalaian kita. Makanya hari ini kita harus jadi orang yang hebat ke depan sampai ke anak cucu kita. Cuma modal zikir. Tapi tidak semua orang bisa mengamalkan ini, tidak semua orang bisa mengamalkan ini kalau dapat hidayah. Bukan sedikit orang, banyak orang-orang hebat, orang tapi masalah zikir ini malah takut dengan zikir. Padahal ini perintah Allah, bukan perintahnya Pondok Pesantren Suralaya, bukan perintahnya Ustadz. Ini punyanya Suralaya, bukan. Kalau pondoknya punyanya dia, ajaran ini punyanya Ikhwan yang mau mengamalkannya. Dan kita harus mengamankannya, melestarikannya, ya toh, juga mengamalkannya. Yang mengamalkan. Jadi bukan milik pondok pesantren, milik pengamal. Paham ya? Nah, udah, mudah-mudahan ini cukup karena sampai masih perjalanannya masih jauh. Ya, mungkin ada bertanya sedikit. Yang paling penting nanti diamalkan. Kedua, ada hataman, nanti diberikan bukunya Pak. Ada manakib, nanti tiap bulan bisa tanyakan kepada Ustadz. Udah biasa kok Ustadz ya, tolong diajari Ustadz supaya betul-betul terwujud yang diinginkan oleh Bang Ersa. Jadi ada paket-paket itu harus terwujud. Nah terus ziarah, ya ziarah insya Allah sudah dilaksanakan. Nah ziarah ini kalau sudah punya zikir, sampean kalau bertawasul nggak pakai zikir bahaya. Ya, nanti orang mengatakan gini, kok pakai perantara segala, kok nggak langsung aja. Ya, tapi kalau sekarang sampean sudah punya zikir, kita bilang kok nggak langsung loh, sampean nggak tahu ini yang di dalam sudah langsung ini, yang di luar ini cuma hablum minannas, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong, ini hablum minannas, hablum minallahnya di dalam. Kalau sampean mengatakan, kalau kita nggak punya langsung ini, sampean mau jawab apa? Kok pakai perantara? Nah, kita tinggal jawab nih, langsung di dalam. Yang langsung ini nggak pakai suara, karena Allah mau tahu. Yang sama manusia harus pakai suara. La ilaha il. Bukan untuk Allah itu. Hujah Allah kepada manusia. Pakai suara, pakai kalam. Yang untuk Allah ini siri, nggak perlu suara, Allah maha tahu. Ada dua ini, hablum minannas, la ilaha. Tidak yang hebat, tidak yang kuasa. Mau setan, mau jin kayak. Diri kita juga kita tidak yang hebat. Nah ini hujah Allah kepada manusia. Butuh suara, butuh gempuran, izin hil, tidak ada hebat kamu kecuali Allah. Nah untuk Allahnya nggak butuh suara di dalam Allahu, dengan suara hati, dengan suara kolbu, lembut, indah, nyaman, tenang, syahdu, ya. Apalagi dengan tarik nafas, tahan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, mengalir hidayah, petunjuk Allah nanti. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ibn Akbar yang telah banyak memberikan bekal kepada kita. Mudah-mudahan bekal bagi kita semua sebelum kita meninggalkan tempat ini, jadikan Allah bekal yang manfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, saya mohon dengan segala hormat untuk sekedar sekabur sirih yang mewakili dari Ustadz Rosid atau dari Pak Kiai Bukhari atas nama rombongan sepenuhnya kami aturkan. Silakan. Mari Kiai, silakan. Mohon maaf Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sekaligus saya muliakan yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Cabang Suryalaya bagian timur dan seluruh jajaran pengurus di Pondok Pesantren ini yang saya hormati dan saya banggakan, santriwan santriwati dari Ciawi yang saya cintai dan saya banggakan. Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur secara pribadi dan tentunya juga bersama-sama
para santriwan santriwati bisa mendapatkan ilmu tentang zikir. Tadi dibahas tentang apa itu zikir, kemudian bagaimana itu zikir, dan untuk apa itu zikir, betapa pentingnya zikir dalam hidup kita, dan betapa zikir itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat bagi kehidupan lahir batin kita, dan dengan zikir itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi Pak Kiai, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan lahiriahnya kepada Pak Kiai yang sudah memberikan ilmu yang begitu luar biasa kepada kami, dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan tentunya kami sekarang ini sebagai tamu tentu kami banyak merepotkan. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan dakwah yang ada di pondok pesantren ini senantiasa terus lestari, apalagi tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang dikembangkan di bagian timur ini terus berkembang dan terus menjadi tempat yang berkah, terutama pondok pesantren ini. Baik itu Pak Kiainya tetap sehat, panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmunya, berkah keturunannya. Kemudian juga kami mohon doa dari semua keluarga besar dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan santriwan santriwati kami pun betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilapan. Pak Kiai sono nama sono kalau bahasa Indonesia mah. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, jadi kami mohon maaf dan kami mohon pamit sekalian di tempat ini barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Terima kasih. Ini ada sekedar kenang-kenangan untuk Pak Kiai Ridho sama Pak Ustadz Rosyid dari sesepuh kita memberikan apa yang tadi sudah dilakukan. Ini ada dasarnya kitab-kitabnya, nanti diserahkan kepada beliau. Yang pertama kepada Pak Kiai Ridho, ya silahkan diterima Pak Kiai Ridho. Ya langsung ya serahkan ya. Itu tahu suturnya sudah belum. Satu lagi untuk Ustadz Rosyid. Ustadz Rosyid, monggo.
Mangga. Cilengsi, Bogor. Fajar Dunia. Ya. Alhamdulillah. Kita saksikan bersama. Alhamdulillah. Ya badikan. Terima kasih. Ya, Pak. Ini sebagian aja. Tabayun, silaturahim, syawaroh. Ya. Amin. 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 Ya. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita saksikan. Amin. Mudah-mudahan silaturahim terus. Amin. Kita tutup dengan musafahah ya dari putra dulu biar nanti kita tambah berkah ya. Jadi kita langsung turun nanti menikmati sarapan pagi. Silakan. Ayo yang putra dulu. Salatu